Selamat malam, saudara yang kasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Syafaat Malam GKI Gading Indah. Nah, Anda sudah divaksin? Saya berharap Anda semua yang mengikuti doa malam ini sudah mengikuti vaksinasi, ya. Tapi kita sadar bahwa di negara kita jumlah orang yang divaksin itu masih relatif rendah, ya, dibanding dengan negara-negara lain. Ada negara-negara yang sudah cukup besar populasinya yang divaksin, ada yang lebih dari 50%. Kalau Anda penggemar sepak bola lalu Anda nonton misalkan pertandingan sepak bola di Inggris saat ini, ya, atau di beberapa negara Eropa, itu seakan-akan seperti tidak ada corona, ya. Orang bisa datang ke stadion tanpa membuka masker, berteriak mendukung tim kesayangannya, karena mayoritas sebagian besar dari penduduknya sudah divaksin. Nah, tapi di Indonesia ini cukup sukar, ya, semula untuk mendorong orang mengikuti vaksinasi dengan berbagai alasan, ya, dari mulai tidak yakin dengan keamanan, keyakinan agama, dan banyak hal lainnya. Tapi kita patut bersyukur bahwa akhir-akhir ini tingkat vaksinasi di Indonesia cukup meningkat, terutama di kota besar seperti Jakarta. Apa alasannya, saudara-saudara? Kalau dulu banyak ditekankan dengan vaksin ini kita akan makin cepat mencapai yang namanya herd immunity, ya, atau kekebalan kerumunan, kekebalan kelompok, sehingga kita bisa melewati pandemi ini. Tidak terlalu banyak juga orang yang mengikutinya, ya. Dengan divaksin ini Anda akan bisa lebih sehat, lebih kuat, melindungi orang-orang di sekitar Anda. Ya, banyak juga yang masih enggan divaksin dengan pertimbangan itu. Alasannya, toh divaksin pun masih bisa terkena. Betul, ya, itu ada betulnya. Tentu ada penjelasan tersendiri soal itu. Tapi akhir-akhir ini jumlah mereka yang divaksin meningkat pesat. Kenapa, saudara? Satu, saya perhatikan karena dalam 2 bulan terakhir jumlah kasus itu meroket dan banyak orang yang cukup parah terkena COVID-19 sehingga harus meninggal dunia, ya, dirawat rumah sakit, meninggal dunia, atau dirawat di rumah sakit dan kesulitan mendapatkan kamar, mendapatkan obat-obatan, oksigen. Sehingga mungkin itu membuat banyak orang jadi ketakutan, ya. Ya sudahlah, saya mau divaksin sebelum saya mengalami hal-hal menyeramkan itu. Satu itu karena takut. Yang kedua, karena sekarang kalau Anda mau pergi ke tempat-tempat umum, misalkan Anda ingin pergi ke pusat perbelanjaan, ke mall, Anda harus bisa menunjukkan, bukan cuma bisa menunjukkan Anda dalam kondisi sehat, ya, tidak demam dan sebagainya, tapi Anda harus bisa menunjukkan bukti bahwa Anda sudah divaksin, ya, yang ada dalam telepon genggam Anda. Misalkan seperti ini, ya. Atau Anda bahkan yang terakhir Anda sudah harus men-scan satu QR code, dan kalau Anda punya apps tadi akan langsung mengecek apakah Anda aman untuk masuk ke mall dan sebagainya. Jadi penyebab kedua kenapa harus divaksin, mau divaksin, ya karena kalau nggak divaksin hidup lebih susah, nggak bisa ke mall, mungkin nanti Anda tidak bisa menghadiri acara-acara yang dihadiri oleh banyak orang, ya, seperti yang direncanakan juga di beberapa negara lainnya. Kalau Anda tidak punya vaksin, belum divaksin, kecuali karena alasan yang bisa dipertanggungjawabkan secara medis, maka Anda tidak bisa menghadiri acara-acara sosial yang besar, pernikahan, ya, konser mungkin, atau mungkin nanti sekolah atau barangkali ke gereja, ya, harus bisa menunjukkan tanda bahwa Anda sudah divaksin. Siapa tahu, kita tidak tahu untuk hal itu. Nah, dan emang itu yang terjadi, saudara, dan itu manusiawi. Manusia itu biasanya mau melakukan sesuatu karena didorong oleh 2 hal. Satu, kalau dia takut ancaman karena tidak melakukan hal itu, atau karena dia merasa mendapat keuntungan dengan melakukan hal itu, ya. Orang yang taat aturan lalu lintas, lampu merah berhenti, naik motor pakai helm, kebanyakan karena takut kalau tidak menaati itu ada polisi, Anda akan ditilang, takut ditilang. Orang yang misalkan melakukan sesuatu biasanya juga mempertimbangkan apakah dia mendapat keuntungan
dari apa yang dilakukannya. Apakah kalau saya misalkan memberi sesuatu kepada seorang pengemis, saya punya keuntungan dari hal itu. Saya mendapat keuntungan dari hal itu. Minimal saya senang, ya. Tapi bagaimana kalau tidak ada hal itu, ya? Kalau itu tidak menjadi pertimbangan. Nah, dalam iman kita diajak untuk untuk melakukan banyak hal sebetulnya. Memuji Tuhan, berdoa kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, berbuat baik kepada sesama. Bukan pertama-tama karena kita takut. Karena takut dihukum kalau tidak memuji Tuhan, karena takut tidak diberkati kalau tidak beribadah atau memberi persembahan. Karena takut nanti kita tidak masuk surga kalau tidak berbuat kebaikan. Atau karena kita ingin mendapat keuntungan. Karena kita ingin diberkati berlimpah, jadi kita memberi persembahan banyak-banyak. Karena kita ingin dihormati orang, dilihat sebagai orang saleh, maka kita bersedekah dan sebagainya. Tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita, lakukanlah semua itu semata-mata karena kasih yang sudah kau terima dari Tuhan. Lakukanlah untuk kebaikan bersama, bukan hanya untuk keuntungan dirimu sendiri. Salah satu ayat favorit saya adalah apa yang dinyatakan dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 24 yang berbunyi demikian. Jangan seorang pun mencari keuntungannya sendiri, tapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Betapa indahnya dunia kalau setiap orang mau mencari keuntungan orang lain, bukan cuma keuntungannya sendiri. Dan memang ini kelihatannya bertentangan dengan sifat alami manusia. Tapi kalau kita pikirkan betapa indahnya dunia ini kalau setiap orang mau mencari apa yang baik, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk orang-orang di sekitarnya. Betapa indahnya kalau kita mau divaksin, kita mau menjaga protokol kesehatan, kita mau memelihara hidup sehat, bukan cuman supaya kita sehat, kita sendiri selamat, tapi supaya orang-orang di sekitar kita juga baik adanya. Supaya orang-orang di sekitar kita makin minim resikonya tertular virus corona. Supaya kita sebagai masyarakat, sebagai gereja, makin cepat keluar dari situasi yang tidak menyenangkan ini. Karena itu saya kasih Tuhan, mari kita selalu berusaha mencari apa yang baik bagi kehidupan bersama. Karena Tuhan sendiri dalam Yesus Kristus telah memberikan yang terbaik, bukan untuk kepentingannya, bukan supaya dia makin dipuji, tapi supaya kita manusia diselamatkan dan hidup dalam anugerahnya. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati selalu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau menyertai kami, Engkau memimpin kami, memberkati kami dengan kekuatan, dengan hikmat, khususnya di saat-saat pandemi yang tidak mudah yang harus kami jalani ini. Karena itu kiranya dengan segala hikmat Tuhan, kami dimampukan untuk terus mengupayakan apa yang baik, bukan hanya bagi diri kami sendiri, tetapi bagi orang-orang di sekitar kami, bagi gereja, masyarakat, bahkan dunia di mana Tuhan hadirkan kami. Kiranya apapun yang kami kerjakan, baik itu berkaitan dengan urusan kesehatan, soal vaksinasi, protokol kesehatan, hidup sehat, maupun hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan kami, dengan alam ciptaan ini, atau hal yang berkaitan dengan pekerjaan kami, boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kalau Tuhan memberkati kami, biarlah berkat-Mu itu juga hadir lewat kami ke siapapun yang boleh kami jumpai. Kami mau berdoa untuk gereja Tuhan yang Tuhan panggil untuk menjadi alat Tuhan, perpanjangan tangan kasih Tuhan di tengah dunia dengan segala pergumulannya. Biarlah gereja Tuhan boleh terus melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, di hadapan sesama. Kami mau berdoa untuk para pemimpin kami, juga mereka yang telah dipilih dan diberi wewenang
untuk melayani masyarakat. Biarlah mereka sungguh melakukan apa yang menjadi tugas mereka dengan hati yang bersih, yang tulus. Kami mau berdoa untuk setiap kami. Kalau Tuhan anugerahkan pada kami waktu dan kesempatan untuk menjadi berkat bagi orang lain, besar atau kecil, rumit atau sederhana, biarlah kami juga pakai setiap kesempatan dan anugerah yang Tuhan berikan untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Kami mau memohon penyertaan bagi Tuhan, penyertaan dari Tuhan untuk istirahat kami pada malam hari ini. Biarlah dengan berkat-Mu kami boleh beristirahat, kami boleh memejamkan mata untuk boleh menyambut berkat Tuhan, panggilan yang baru esok hari. Hanya dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan diri kami. Amin.